Sore itu, langit di kota Lampung tampak kelabu, seakan meramalkan kejadian buruk yang akan terjadi. Di sebuah ruas jalan utama, Serka Arman mengendarai motornya dengan santai, baru saja pulang dari kunjungan keluarga. Namun, ketenangan itu sirna ketika di kejauhan ia melihat razia polisi lalu lintas. Dengan hati-hati, ia menghentikan motornya di garis yang telah ditentukan, menunjukkan surat-surat kendaraannya dengan penuh percaya diri. Tapi ada sesuatu yang janggal, tatapan tajam dari salah satu petugas polisi seolah menandakan niat yang tidak baik. SIM dan STNK ada, kan? Tanya salah satu polisi dengan nada yang terdengar mencurigakan. Ada, Pak, jawab Arman sambil menyerahkan dokumen tersebut. Polisi itu mengamati surat-suratnya dengan ekspresi dingin, lalu dengan sengaja mencari-cari kesalahan. Ban belakang ini tidak standar. Harus ditilang, ucapnya, meski kenyataannya motor Arman dalam kondisi prima. Arman menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan usaha untuk menjebaknya dalam lingkaran pungli yang sering dilakukan oleh oknum di jalanan. Ia berusaha tetap tenang dan berkata, "Mohon maaf, Pak, saya anggota TNI. Motor ini sudah sesuai standar." Namun, alih-alih mendapat pemahaman, pernyataannya justru menjadi pemicu ketegangan. Polisi itu menatapnya dengan sinis sebelum menyeringai, lalu berkata, "TNI, ya. Bukan berarti kamu bisa seenaknya." Tanpa peringatan, salah satu polisi lain mendorong bahu Arman dengan kasar. Arman tersentak, darahnya mendidih, tapi ia tetap berusaha menahan diri. Namun, provokasi tidak berhenti di situ. Salah satu polisi tiba-tiba mencabut kunci motornya, membuatnya semakin geram. "Hei, jangan main kasar, Pak," serunya dengan nada tegas. Namun, kata-katanya justru menjadi pemicu ledakan. Salah satu polisi mendorongnya lebih keras hingga ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Dalam sekejap, situasi berubah kacau. 3 polisi lainnya ikut campur, mengepungnya, dan tanpa aba-aba, pukulan pertama melayang ke rahangnya. Dunia seakan berputar ketika tubuhnya jatuh ke aspal. Arman mencoba bangkit, tetapi tendangan bertubi-tubi mendarat di tubuhnya. Sakit itu nyata, bukan hanya di tubuh, tapi juga di harga dirinya. Seorang prajurit TNI dihajar di jalanan oleh oknum yang seharusnya menjadi rekan dalam menjaga keamanan negeri. Di kejauhan, beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, takut terlibat. Beberapa dari mereka mulai merekam dengan ponsel, menyadari bahwa ini bukan sekadar insiden biasa. Darah segar mengalir dari pelipis Arman, tetapi matanya tetap membara. Ia tahu, ini belum berakhir, dan ketika kabar ini sampai ke rekan-rekannya, bara yang lebih besar akan menyala. Malam telah larut ketika seorang prajurit muda berlari tergesa-gesa memasuki barak Yonif 143 TWEJ. Nafasnya tersengal, keringat mengucur dari dahinya, tetapi ekspresi di wajahnya menunjukkan lebih dari sekadar kelelahan, ada kemarahan, ada kekecewaan. Serka Arman dikeroyok polisi lalu lintas saat razia sore tadi, ucapnya terbata-bata di hadapan rekan-rekannya yang tengah bersantai. Seketika ruangan itu membeku. Beberapa prajurit yang awalnya tertawa mendadak terdiam. Mereka saling berpandangan, mencoba memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. "Apa?" Suara lantang Letda Prasetyo, perwira muda yang dikenal paling dekat dengan Arman, membelah kesunyian. Ia berdiri dengan tatapan berkilat, tangannya mengepal erat seolah siap menghancurkan sesuatu. Beberapa prajurit lain mulai berbisik, kemarahan mereka terasa seperti bara yang baru saja disulut. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat sendiri bukti kejadian itu. Sebuah video rekaman warga yang menyebar di media sosial kini diputar di layar ponsel seorang prajurit. Di dalamnya, terlihat jelas bagaimana Arman dikeroyok, dipukul, ditendang, hingga akhirnya terkapar tak berdaya. Napas mereka tertahan saat melihat bagaimana rekannya yang mereka hormati diperlakukan seperti sampah di pinggir jalan. "Bangsat, mereka mengeroyoknya seperti preman," seru salah satu prajurit dengan rahang mengeras. Beberapa di antara mereka langsung mengajukan saran yang sama, mereka harus membalas. Tidak mungkin membiarkan kehormatan seorang prajurit diinjak-injak begitu saja. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus tunjukkan pada mereka bahwa TNI tidak bisa dipermainkan, ujar Serda Bayu dengan nada penuh emosi. Namun, Letda Prasetyo mencoba berpikir lebih jernih meski dadanya juga berkobar dalam amarah. Ia tahu jika mereka bertindak gegabah,
situasi bisa menjadi jauh lebih buruk. Kita harus bicara dengan Dan Ramil dulu. Kita tidak bisa bertindak tanpa perintah, katanya, meski matanya menunjukkan bahwa ia pun hampir kehilangan kesabaran. Tetapi, amarah kolektif yang membakar hati para prajurit sudah terlalu sulit dikendalikan. Sebagian dari mereka mulai meraih helm dan senjata, bersiap pergi mencari keadilan dengan tangan mereka sendiri. Dalam hati mereka, perintah bisa menunggu, kehormatan tidak. Di luar barak, angin malam berembus dingin, tetapi tidak cukup untuk mendinginkan emosi yang sudah meluap-luap. Beberapa prajurit mengeluarkan motor mereka, siap berangkat menuju pos polisi tempat para oknum itu bertugas. Mereka tidak akan tinggal diam. Dalam kegelapan malam, langkah mereka semakin mantap. Balas dendam bukanlah tujuan mereka, tetapi sebuah pelajaran harus diberikan. Dan malam ini, mereka akan memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menyentuh seorang prajurit tanpa menerima akibatnya. Di tengah sunyinya malam, suara deru motor terdengar memecah kesunyian di sekitar barak. Beberapa prajurit TNI melaju dalam formasi yang teratur, wajah mereka penuh amarah yang tertahan. Mereka bukan sekadar bergerak tanpa tujuan, mereka menuju ke pos polisi tempat para oknum bertugas. Bagi mereka, malam ini bukan hanya tentang membalas luka Serka Arman, tapi juga mempertahankan kehormatan institusi yang selama ini mereka jaga dengan nyawa dan darah. Di sebuah rumah sakit militer, Serka Arman masih terbaring lemah dengan wajah lebam dan luka di pelipisnya. Matanya sulit terbuka, tetapi telinganya menangkap bisikan prajurit yang menjaganya. Mereka sedang menuju pos polisi, bisik seorang prajurit. Hati Arman bergetar, ia ingin mencegahnya, ingin mengatakan bahwa balas dendam bukanlah jalan terbaik, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak, terlalu lemah untuk berteriak. Sementara itu, di pos polisi yang menjadi target, para polisi yang bertugas belum menyadari bahaya yang mendekat. Mereka masih menjalankan tugas seperti biasa, meski beberapa di antaranya sudah mendengar kabar bahwa video pengeroyokan Serka Arman telah viral. Salah satu polisi yang terlibat, Bribka Satria, mulai merasa gelisah. Ia tahu perbuatannya bersama rekan-rekannya telah kelewatan, tetapi ia juga tidak menyangka dampaknya akan sebesar ini. Lalu, suara mesin motor mendekat, dan dalam hitungan detik, sekelompok prajurit TNI berhenti tepat di depan pos. Beberapa polisi yang berjaga langsung berdiri, mencoba memahami situasi. Letda Prasetyo melangkah ke depan, matanya menusuk seperti mata elang yang siap menerkam mangsanya. Mana polisi yang kemarin mengeroyok Serka Arman? Suaranya dingin, tetapi memiliki daya ancaman yang tak terbantahkan. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam, diiringi detak jantung para polisi yang semakin cepat. Beberapa dari mereka saling pandang, menyadari bahwa situasi telah berubah menjadi jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Bribka Satria mencoba melangkah maju untuk memberikan penjelasan, tetapi sebelum ia bisa membuka mulut, sebuah tangan keras mencengkeram kerah bajunya dan menariknya ke depan. "Lihat apa yang sudah kalian lakukan!" teriak seorang prajurit, matanya membara. Suara itu menggema di antara tembok pos yang kini terasa semakin sempit. Polisi lain mencoba melerai, tetapi ketegangan sudah tak terbendung lagi. Tangan mulai terangkat, dan dalam sekejap, perkelahian pecah begitu saja. Teriakan, benturan tubuh, dan suara benda jatuh menggema di dalam pos polisi. Beberapa meja dan kursi terbalik, kaca-kaca pecah berserakan di lantai. Prajurit TNI yang dipenuhi amarah meluapkan segalanya, dan para polisi yang ada di sana tak lagi memiliki pilihan selain bertahan. Mereka kini merasakan sendiri bagaimana rasanya berada di bawah tekanan, bagaimana rasanya menjadi sasaran kemarahan yang tak bisa dihentikan. Di luar, suara sirene mobil patroli mulai terdengar mendekat. Seseorang pasti sudah melaporkan kejadian ini. Namun, bagi para prajurit yang ada di dalam pos, sirene itu bukanlah peringatan untuk berhenti, melainkan penanda bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Sirene meraung makin dekat, menciptakan irama ketegangan yang menyesakkan dada. Di dalam pos polisi yang hancur berantakan, beberapa polisi tergeletak dengan luka di wajah dan tubuh. Sebagian lagi bersembunyi di balik meja, ketakutan, tak menyangka bahwa malam ini mereka akan menjadi korban dari amarah yang telah lama mereka tanam. Prajurit TNI masih berdiri gagah, napas mereka terengah, tangan mengepal, mata membara. Di antara mereka, Letda Prasetyo berdiri mematung, menyadari bahwa batas antara pembalasan dan kekacauan sudah terlampaui.
Beberapa warga yang tinggal di sekitar pos menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Lampu-lampu rumah dinyalakan, tirai jendela terbuka sedikit. Kamera ponsel kembali beraksi, merekam tiap detik yang terasa seperti sejarah kelam baru bagi hubungan dua institusi keamanan negara. Suara jeritan dan bentakan terdengar bersahutan, menyayat malam yang kini tak lagi sunyi. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil polisi tiba. Puluhan polisi bersenjata lengkap keluar dari kendaraan dengan sigap. Mereka membentuk barikade dan segera menyisir pos yang kini sudah porak-poranda. Melihat kehadiran pasukan baru itu, prajurit-prajurit TNI segera bersiaga, sebagian mundur, sebagian tetap berdiri menghadang. Ketegangan mencapai titik puncaknya. Satu tembakan peringatan saja bisa mengubah tempat itu menjadi medan perang. Seorang perwira polisi berteriak, "Turunkan senjata kalian. Jangan buat situasi makin panas." Namun suaranya seperti tenggelam di lautan kemarahan yang telah membanjiri dada para prajurit. Letda Prasetyo melangkah maju, menatap langsung perwira itu. "Kalian pikir kami akan tinggal diam melihat saudara kami diperlakukan seperti hewan di jalanan? Ini negara hukum, bukan hutan. Kalau kalian terus bertindak seperti ini, kita semua akan kehilangan kendali." Balas sang perwira polisi dengan nada yang sama keras. Beberapa detik sunyi kembali tercipta, sunyi yang lebih menyeramkan dari teriakan, sebelum Letda Prasetyo akhirnya mengangkat tangan, memberi isyarat kepada pasukannya untuk mundur. Mereka taat, tapi sorot mata mereka masih menyala. Mereka tidak kalah, mereka hanya menarik diri untuk sementara. Di belakang mereka, pos polisi itu hancur, puing-puingnya menjadi saksi dendam yang telah dilepaskan. Ketika prajurit TNI meninggalkan lokasi, aroma asap dan keringat masih menggantung di udara. Polisi yang tersisa menatap dalam diam, sebagian menolong rekan yang terluka, sebagian lain hanya bisa menggelengkan kepala, menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas retakan besar yang bisa runtuh kapan saja. Dan malam itu, media sosial meledak. Video-video serangan TNI ke pos polisi viral di berbagai platform. Judul-judul berani memenuhi beranda berita. Prajurit TNI serbu pos polisi di Lampung, bentrok aparat, runtuhnya sinergi keamanan, keadilan atau balas dendam. Ribuan komentar bermunculan, pro dan kontra bercampur menjadi satu. Namun satu hal pasti, malam itu, sesuatu telah berubah. Dan Indonesia kini menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, rakyat Indonesia bangun dengan rasa kaget dan bingung. Di layar-layar ponsel mereka, potongan video berdurasi 30 hingga 90 detik menyebar bak badai. Beberapa memperlihatkan prajurit TNI menyerbu pos polisi dengan wajah penuh amarah, sebagian lagi menunjukkan polisi terkapar bersimbah darah. Gambar-gambar itu dikemas dalam judul-judul provokatif, aksi balasan militer, pembalasan atau penyerangan, bentrok aparat, siapa yang salah. Dan, bara konflik di tubuh penjaga negara. Netizen pun pecah dalam dua kubu. Satu pihak menyalahkan TNI karena dianggap bertindak di luar batas hukum, sementara pihak lain justru membela dengan lantang, menyebut tindakan itu sebagai balas dendam yang adil, setelah melihat bagaimana Serka Arman dikeroyok tanpa ampun oleh para oknum polisi. Komentar-komentar penuh emosi memenuhi media sosial, kalau bukan karena video itu viral, siapa yang bela Arman? Atau, aparat kok kayak preman, dua-duanya harus diperiksa. Di Twitter, tagar-tagar Belatni dan tagar tindak oknum Polri bersaing memuncaki trending topik. Publik semakin panas, influencer, pengamat hukum, bahkan mantan jenderal turut angkat bicara. Talkshow pagi yang biasa membahas gaya hidup, kini dipenuhi wajah-wajah serius yang mengangkat tema, luka lama hubungan TNI Polri, benarkah tak pernah sembuh? Sementara itu, di kantor pusat TNI dan Mabes Polri, rapat darurat digelar. Wajah para petinggi terlihat tegang. Kapolri menerima laporan langsung tentang kondisi pos yang hancur dan anggota yang luka. Di sisi lain, Panglima TNI juga menerima laporan rinci soal pemukulan terhadap Serka Arman dan reaksi pasukannya yang meledak akibat video itu. "Kalau kita tak segera redam ini, kita akan kehilangan kendali total," ujar salah satu jenderal tua dengan nada berat. Di kalangan menengah ke bawah, isu ini bukan lagi sekadar konflik aparat. Ini telah menjadi simbol ketidakadilan. Beberapa komunitas sipil mulai turun ke jalan, menggelar aksi damai, menuntut kejelasan hukum. Mereka membawa poster bertuliskan, "Hukum bukan milik seragam," dan "Oknum bukan institusi." Namun, rasa takut mulai menjalar. Rakyat khawatir,
apakah bentrokan akan menyebar ke kota-kota lain? Di barak TNI, suasana hening tapi panas. Para prajurit yang ikut aksi penyerangan mulai diperiksa. Beberapa masih berdiri dengan kepala tegak, merasa tidak bersalah. Bagi mereka, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap saudara sendiri. Letda Prasetyo menatap langit pagi dari jendela baraknya, perasaannya campur aduk. Ia tak menyesali tindakannya, tapi ia tahu, semua ini kini berada di luar kendalinya. Di sisi lain, Bribka Satria duduk di ruang interogasi dengan kepala tertunduk. Wajahnya masih memar, dan tangan kirinya diperban. Kami cuma jalankan tugas, gumamnya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tapi dalam hati, ia tahu, malam itu ia dan rekan-rekannya telah melewati batas. Bukan hanya secara hukum, tapi secara moral. Dan ketika sore tiba, pemerintah akhirnya angkat suara. Presiden, dengan raut wajah serius, berdiri di podium istana, menyampaikan pernyataan resmi. Kita tidak bisa membiarkan bentrokan antara penjaga negara menjadi pertunjukan kekerasan di jalanan. Saya minta Panglima TNI dan Kapolri mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku, baik dari satuan manapun. Hukum harus berjalan, persatuan harus dijaga. Namun pertanyaan terbesar masih menggantung di udara, apakah bara ini bisa dipadamkan, atau justru akan semakin membesar. Malam menjelang, dengan hawa yang lebih dingin dari biasanya, tapi di berbagai sudut negeri, perbincangan tentang bentrokan antara TNI dan Polri justru semakin panas. Di media berita, wajah Serka Arman terpampang dalam foto yang diambil saat ia terbaring di rumah sakit. Sorot matanya sayu, wajahnya lebam, dan perban membalut kepalanya. Bersamaan dengan itu, gambar pos polisi yang hancur juga ditampilkan, membuat suasana semakin keruh. Di dalam barak Yonif 143 TWEJ, suasana mencekam. Sejumlah prajurit yang terlibat dalam serangan ke pos polisi kini menghadapi pemeriksaan internal. Namun, alih-alih merasa bersalah, mereka justru tetap tegak dengan ekspresi tanpa penyesalan. Kami hanya membalas perlakuan mereka terhadap Serka Arman. Jika kami diam, harga diri kita diinjak, ujar Serda Bayu dengan suara berat saat diperiksa oleh atasannya. Di Mabes Polri, situasi tak kalah tegang. Para petinggi kepolisian menghadapi tekanan dari berbagai pihak, media, masyarakat, bahkan dari dalam institusi mereka sendiri. Banyak anggota polisi yang mulai merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka kini berada dalam bahaya meski sedang menjalankan tugas. Beberapa pos polisi di daerah lain bahkan memilih untuk memperketat penjagaan, takut akan serangan balasan dari oknum TNI di wilayah mereka. Ketika malam semakin larut, di sebuah ruangan kecil di rumah sakit militer, Letda Prasetyo duduk di samping ranjang Serka Arman. Ia menatap sahabatnya yang masih terbaring dengan napas berat. Kau tahu, mereka memeriksa kami sekarang, kata Prasetyo lirih. Tapi tak ada satupun dari kami yang menyesal. Serka Arman tersenyum kecil, meski wajahnya masih terasa nyeri. Aku tidak ingin kalian dihukum hanya karena membelaku, suaranya pelan tapi tegas. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka memperlakukan kita seperti ini. Di luar rumah sakit, beberapa wartawan mencoba mencari akses untuk mewawancarai Serka Arman atau keluarganya, tapi tentara yang berjaga tidak memberi kesempatan sedikitpun. Mereka tahu, semakin banyak informasi yang bocor ke media, semakin sulit untuk meredakan ketegangan yang sudah terlanjur meledak. Dan saat itu juga, di sebuah ruangan gelap di Mabes TNI, Panglima TNI dan Kapolri bertemu dalam pertemuan rahasia. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, hanya pembicaraan serius tentang bagaimana cara mengendalikan situasi. Jika kita tidak segera mengambil langkah, ini akan menjadi lebih dari sekadar bentrokan. Ini bisa menjadi perang di jalanan, ujar Panglima dengan nada berat. Kapolri menghela napas panjang. Saya sudah menyiapkan daftar nama polisi yang terlibat. Mereka akan kami periksa dan tindak tegas. Ia menatap Panglima, berharap ada balasan yang setimpal. Dan saya harap, TNI juga melakukan hal yang sama. Di luar sana, masyarakat terus memantau perkembangan, sementara di balik layar, para petinggi negeri bertarung melawan waktu. Mampukah mereka meredam api yang telah menyebar ini, ataukah mereka hanya menunggu hingga semuanya terbakar habis? Pagi itu, suasana di markas besar TNI lebih hening dari biasanya. Di ruang pertemuan tertutup, Panglima TNI dan jajaran petingginya duduk dengan wajah serius.
Mereka baru saja menerima laporan bahwa beberapa prajurit Yonif 143 TWEJ telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keputusan ini bukan tanpa perlawanan, sebagian besar prajurit merasa bahwa mereka tidak pantas dihukum karena hanya membela kehormatan rekan mereka. Namun, tekanan dari pemerintah dan masyarakat memaksa Panglima untuk mengambil langkah tegas. Di sisi lain, di Mabes Polri, suasana pun tak kalah tegang. Sejumlah oknum polisi yang terlibat dalam pengeroyokan Serka Arman kini duduk di ruang interogasi. Bribka Satria, yang sejak awal merasa bersalah, kini menatap kosong ke dinding ruangan. Ia tahu, cepat atau lambat, hukuman akan menimpanya. Namun yang lebih menakutkan baginya bukanlah sanksi disiplin, melainkan konsekuensi dari tindakannya yang telah memicu kemarahan institusi lain. Sementara itu, di rumah sakit militer, Serka Arman mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski tubuhnya masih lemah, pikirannya terus bekerja. Ia merasa bersalah karena insiden ini telah berkembang menjadi lebih besar dari yang ia bayangkan. Ketika Letda Prasetyo datang menjenguk, ia menggenggam tangan sahabatnya dengan erat. "Aku tidak ingin ini berakhir dengan lebih banyak darah," ucapnya lirih. "Tapi aku juga tahu, beberapa di antara kita mungkin tidak bisa menerima ini begitu saja." Di luar barak Yonif 143 TWEJ, ketidakpuasan mulai terasa di kalangan prajurit. Banyak yang tidak terima dengan keputusan untuk menahan rekan-rekan mereka. Mereka tidak salah. Seharusnya yang dihukum itu polisi yang mengeroyok Arman. Suara keras terdengar di antara prajurit yang berkumpul di lapangan. Suasana semakin panas, dan para komandan satuan harus bekerja ekstra untuk meredam emosi anak buah mereka. Di tingkat nasional, desakan dari publik semakin kuat. Demonstrasi mulai bermunculan, baik di depan Mabes TNI maupun Mabes Polri. Masyarakat menuntut keadilan, bukan hanya untuk Serka Arman, tetapi juga untuk para prajurit yang kini diperiksa. Di media sosial, tagar-tagar hukum tanpa pandang bulu menjadi trending, menandakan bahwa rakyat tidak ingin konflik ini diselesaikan hanya dengan mengorbankan satu pihak saja. Ketika malam menjelang, pertemuan rahasia kembali digelar di Istana Negara. Presiden, dengan wajah tegang, duduk di antara Panglima TNI dan Kapolri. "Saya tidak peduli bagaimana caranya, tetapi situasi ini harus dikendalikan. Negara tidak bisa dibiarkan terpecah karena ego dua institusi," suaranya bergetar dengan ketegasan. "Saya ingin keadilan ditegakkan, tapi saya juga ingin melihat langkah nyata untuk meredam amarah yang ada di lapangan." Panglima TNI dan Kapolri saling bertukar pandang. Mereka sadar, keputusan yang mereka buat malam ini akan menentukan masa depan hubungan antara TNI dan Polri. Jika salah langkah, bukan hanya karir mereka yang dipertaruhkan, tetapi juga stabilitas negara. Dan di sudut lain kota, di sebuah ruangan gelap, seseorang yang tidak berkepentingan langsung dengan TNI maupun Polri sedang memperhatikan perkembangan ini dengan senyum kecil. "Ini baru permulaan," bisiknya pelan. "Mari kita lihat siapa yang paling banyak kehilangan dalam permainan ini." Di tengah panasnya situasi, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Di dalamnya, duduk beberapa pria berkemeja rapi, sebagian merokok dengan santai, sementara yang lain menyesap kopi tanpa terburu-buru. Mereka bukan tentara, bukan pula polisi, mereka adalah orang-orang yang berada di belakang layar, mengamati dan mengendalikan situasi dengan cermat. "Lihat bagaimana mereka saling mencabik," ujar seorang pria tua dengan suara parau. "Kita tidak perlu melakukan apapun selain menunggu mereka menghancurkan diri sendiri." Seorang pria berkacamata menatap layar laptopnya, melihat berita-berita yang terus bermunculan tentang konflik antara TNI dan Polri. Publik semakin panas. Demonstrasi mulai menjalar ke berbagai kota. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada kedua institusi. Ia tersenyum tipis. Dan saat itulah kita masuk dengan solusi. Di luar sana, bentrokan kecil mulai pecah di beberapa daerah. Beberapa kelompok sipil yang mengatasnamakan diri sebagai pendukung TNI dan Polri mulai turun ke jalan. Di beberapa kota, terjadi ketegangan antara massa yang membawa bendera bertuliskan, "Keadilan untuk TNI," dan kelompok yang menuntut, "Hukum tegas untuk semua aparat." Entah dari mana, muncul provokator-provokator yang memanaskan suasana, melempar batu, meneriakkan yel-yel perlawanan, dan dalam hitungan jam, ketegangan berubah menjadi kekacauan. Di dalam barak Yonif 143 TWEJ, situasi semakin tidak terkendali.
Beberapa prajurit mulai kehilangan kesabaran, merasa diperlakukan tidak adil. Jika mereka bisa menahan kita, kenapa tidak ada satupun polisi yang benar-benar dihukum? Seru salah satu prajurit dengan emosi yang meluap. Beberapa rekannya mengangguk setuju, sementara yang lain mulai mempertimbangkan sesuatu yang lebih drastis, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Sementara itu, di Mabes Polri, Bribka Satria mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Ia mendapat kabar bahwa beberapa rekannya yang terlibat dalam insiden pengeroyokan Serka Arman telah menghilang. Bukan karena ditahan, tetapi karena dipindahkan secara misterius ke satuan lain tanpa penjelasan. Ada yang bermain di balik ini, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Di Istana Negara, Presiden menerima laporan terbaru tentang eskalasi situasi. Dengan wajah tegang, ia menatap Panglima TNI dan Kapolri yang duduk di hadapannya. Ini bukan lagi sekadar bentrokan antar institusi. Ada pihak lain yang bermain di belakang ini. Dan jika kita tidak segera menemukan mereka, negara ini akan jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar. Namun, pertanyaannya tetap menggantung di udara, siapa dalang sebenarnya? Dan seberapa jauh mereka telah merencanakan semua ini? Di sudut ruangan gelap, pria berkacamata yang tadi tersenyum tipis kini menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia mengetik sesuatu di ponselnya sebelum mengirimkan pesan singkat ke sebuah nomor tak dikenal. Semua berjalan sesuai rencana, segera lakukan fase berikutnya. Malam itu, Jakarta berubah menjadi lautan api. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan besar. Mobil-mobil dibakar, kaca-kaca pertokoan dipecahkan, dan bentrokan pecah antara aparat dan massa. Di antara kerumunan, orang-orang bertopeng hitam dengan gesit bergerak, seolah mengendalikan jalannya kerusuhan dari dalam. Mereka bukan demonstran biasa, mereka adalah bayangan yang bekerja di balik layar, memastikan kekacauan terus membesar. Di dalam ruang kendali krisis di Istana Negara, Presiden menatap layar monitor yang menampilkan siaran langsung dari berbagai sudut kota. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, katanya dengan suara bergetar. Segera kerahkan pasukan anti huru-hara. Saya tidak peduli siapa di balik ini, kita harus mengakhiri kekacauan ini sekarang. Panglima TNI dan Kapolri saling bertukar pandang. Mereka tahu, keputusan Presiden akan menambah panas situasi. Jika mereka mengerahkan pasukan tanpa strategi yang tepat, bisa saja bentrokan antara TNI dan Polri semakin dalam, membuat negeri ini semakin rapuh. Namun, mereka juga tidak bisa tinggal diam. Dengan berat hati, mereka mengeluarkan perintah, TNI dan Polri akan bergerak bersama untuk meredam kerusuhan, meskipun di lapangan, ketegangan antara kedua institusi masih terasa. Di sudut lain kota, Serka Arman yang masih dalam masa pemulihan menyaksikan semua ini dari layar televisi. Ia mengepalkan tangan, merasa bersalah karena insiden yang menimpanya telah berkembang menjadi bencana nasional. Aku harus melakukan sesuatu, gumamnya. Dengan sisa tenaganya, ia meraih ponselnya dan menghubungi seseorang yang bisa dipercaya, Letda Prasetyo. Kita harus mencari tahu siapa dalang di balik ini, ucapnya dengan suara lemah. Di tempat lain, Bribka Satria duduk gelisah di ruang interogasi Mabes Polri. Ia telah mengumpulkan cukup petunjuk untuk menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bermain. Beberapa polisi yang sebelumnya dipindahkan ternyata menghilang tanpa jejak. Data mereka dihapus, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ia mendekatkan wajahnya ke meja interogasi dan berbisik ke petugas yang memeriksanya, jika kau ingin tahu siapa yang sebenarnya menarik tali di balik layar, lihat ke atas, bukan ke bawah. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari sorotan publik, pria berkacamata yang selama ini mengendalikan situasi menerima laporan dari anak buahnya. Fase pertama telah selesai, kekacauan sudah tercipta, sekarang, kita tinggal menunggu mereka saling menghancurkan, katanya dengan senyum dingin. Namun, ada sesuatu yang tidak ia sadari. Di balik semua kekacauan ini, ada orang-orang yang mulai menyusun rencana untuk membongkar permainan kotor yang telah ia ciptakan. Serka Arman, Letda Prasetyo, dan Bribka Satria, meskipun berasal dari dua institusi berbeda, mulai memahami bahwa mereka harus bersatu melawan musuh yang lebih besar. Di langit malam yang dipenuhi asap hitam dan suara sirene, sejarah sedang ditulis ulang. Pertanyaannya kini adalah, siapa yang akan bertahan hingga akhir? Di tengah hiruk-pikuk kekacauan Jakarta, di sebuah gudang tua yang tersembunyi di pinggiran kota, Serka Arman dan Letda Prasetyo duduk di hadapan Bribka Satria. Wajah mereka penuh ketegangan,
menyadari bahwa mereka kini berada dalam situasi yang jauh lebih besar daripada sekadar bentrokan antar institusi. Kita dikecoh, ucap Bribka Satria dengan nada serius. Semua ini bukan hanya tentang TNI dan Polri. Ada pihak lain yang menginginkan kita saling menghancurkan. Serka Arman menatap layar laptop yang dibuka oleh Satria. Ada daftar nama yang sudah dihapus dari sistem kepolisian, nama-nama polisi yang terlibat dalam insiden pengeroyokan dirinya. Mereka tidak dipindahkan, mereka dihilangkan, gumamnya. Dan jika nama mereka bisa dihapus, berarti ada orang di tingkat atas yang mengendalikan ini semua. Di saat yang sama, di Mabes TNI dan Mabes Polri, suasana semakin tegang. Panglima TNI mulai curiga ada pengkhianat di dalam tubuh militernya sendiri, sementara Kapolri menerima laporan bahwa beberapa petugas intelijen Polri yang menyelidiki kasus ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keduanya mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan kelompok internal yang saling berseteru, tetapi ada kekuatan lain yang lebih besar yang ingin meruntuhkan kedua institusi. Di sisi lain kota, pria berkacamata yang menjadi dalang di balik semua ini menerima laporan bahwa Serka Arman, Letda Prasetyo, dan Bribka Satria telah bertemu. Ekspresinya berubah dingin. Mereka mulai menghubungkan titik-titik, katanya pelan. Kita tidak bisa membiarkan mereka bergerak lebih jauh. Ia lalu memberikan perintah singkat melalui telepon, hapus mereka. Malam itu, saat ketiganya meninggalkan gudang persembunyian, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor mengikuti dari kejauhan. Arman yang duduk di kursi belakang segera menyadari ada yang tidak beres. Kita dikuntit, katanya pelan. Prasetyo yang berada di kemudi segera mempercepat laju mobilnya, namun kendaraan di belakang mereka juga ikut menambah kecepatan. Tidak butuh waktu lama sebelum suara tembakan pertama terdengar, memecah kesunyian malam. Peluru menghantam kaca belakang mobil, memecahkannya menjadi serpihan tajam. Turun, teriak Prasetyo sambil membanting setir ke arah gang sempit. Mobil mereka melaju liar sebelum akhirnya berhenti dengan keras. Tanpa membuang waktu, ketiganya keluar dan berlari ke dalam lorong-lorong gelap, sementara suara langkah kaki para pengejar semakin mendekat. Di balik dinding bata yang retak, mereka bersembunyi, menahan napas saat beberapa pria bersenjata melintas di depan mereka. Kita tidak bisa terus lari, bisik Arman. Kita harus berbalik melawan. Satria mengangguk, menarik napas dalam. Mereka pikir kita hanya tentara dan polisi biasa. Mereka lupa bahwa kita adalah prajurit terlatih. Saat malam semakin larut, mereka tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Ini bukan lagi sekadar konflik antar institusi. Ini adalah perang melawan bayangan yang selama ini mengendalikan segalanya. Dan mereka bersumpah, tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap, meskipun harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri.